rekan-rekan, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 2 siang untuk webinar pada siang hari ini ya, membahas tips trading khususnya bagi mereka yang suka teknikal tentunya, atau rekan-rekan yang suka teknikal membahas mengenai chart pattern tentunya. Nah, kita tahu bahwa merupakan chart pattern ini sebuah indikator teknikal ataupun hal teknikal yang sangat-sangat perlu kita pelajari karena dari chart pattern itu kita bisa lihat psikologi pasar seperti apa, apakah masih buyer bisa mendominasi, apakah sudah masuk ke arah reversal. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali pattern-pattern yang bisa kita optimalkan, karena dari situ kita bisa melihat apakah pasar cenderung melakukan reversal trend atau trennya itu berlanjut ya, karena ada dua jenis chart pattern tentunya di dalam trading ini, continuation pattern ataupun reversal chart pattern ya. Nanti pada siang hari ini kita akan membahas secara mendetail, tapi sebelum kita masuk ke materinya, saya akan share terlebih dahulu ya terhadap event yang perlu kita waspadai pada malam hari ini, yakni berkaitan dengan Jackson Hole Economic Symposium di jam 9 malam waktu Indonesia Barat tentunya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah event ini merupakan sebuah event yang dilaksanakan setahun sekali di bulan Agustus, khususnya di minggu ketiga. Nah, di dalam event ini tentunya akan mengomentari mengenai outlook ekonomi US ke depannya dan bagaimana Federal Reserve mengambil kebijakan moneter yang berkaitan dengan suku bunga tentunya. Apakah Fed akan kembali berpotensi memberikan petunjuk mengenai kenaikan 25 basis point di bulan September nanti atau keterbukaan ya atau open untuk menaikkan kembali suku bunga atau masih menunggu data cenderung data dependent. Rumusnya adalah kita tahu bahwa beberapa kali Jerome Powell itu sangat sekali senang mengutarakan dengan statement data dependent. Kenapa? Karena data dependent ini merupakan sebuah statement yang relatif dovish ya. Karena kalau misalkan Jerome Powell ataupun Fed akan mengambil kebijakan mengenai suku bunga, melihat datanya seperti apa. Baik itu data inflasi, baik itu data pasar tenaga kerja seperti NFP, Fed itu sangat suka untuk melihat data basis terlebih dahulu ya, sebelum mengambil kebijakan. Tapi kalau misalkan kita lihat data yang kita dapatkan di event-event sebelumnya, seperti data inflasi yang kembali meningkat ya dari 3% ke 3,3, data GDP yang kembali menunjukkan adanya improvement, retail sales yang menunjukkan adanya kenaikan signifikan, kemudian consumer confidence yang menunjukkan kenaikan, dan data di hari kemarin ya kita mendapatkan jobless claim yang menunjukkan adanya improvement, ada potensi Fed itu terbuka mengenai kenaikan suku bunga atau bahasanya adalah open ya mengenai kenaikan suku bunga. Nah, kalau misalkan ada kata open atau keterbukaan terhadap kenaikan suku bunga di bulan September, itu yang bisa membuat dolar nanti malam kembali mendapatkan traksi yang relatif bullish. Akan tetapi kalau statement-nya itu masih data dependent, ada potensi dolar itu tertekan ke arah bearish. Jadi, apakah Fed kembali terbuka ataukah kembali data dependent? Data dependent itu ada potensi membuat dolar tertekan ke arah bearish, sedangkan kalau misalkan Fed terbuka mengenai kenaikan suku bunga, maka itu ada suatu hal yang sangat-sangat bullish untuk dolar. Nah, kembali lagi bahwa pergerakan 300 atau 200 sampai 300 pips sehari khususnya nanti malam, itu adalah suatu hal yang wajar. Jadi pastikan manage posisi rekan-rekan dengan cukup baik, karena event ini akan berujung hingga over the weekend ya. Jadi waspadai, di minggu depan terjadi sebuah potensi gap ya, seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya rumusnya dari sisi nanti malam ya, Jackson Hole Economic Symposium, apa yang perlu kita perhatikan untuk jamnya di jam 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Menarik untuk kita perhatikan karena event ini kembali lagi setahun sekali dan biasanya cukup lama dan cukup panjang, kurang lebih 3 jam ya, dari jam 9 sampai jam 11 atau 12 lah ya, at least kita bisa mendapatkan sebuah pergerakan market yang relatif volatile, seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya untuk event nanti malam. Dan kalau misalkan rekan-rekan ingin bertanya perihal teknikal ataupun request pair nanti ketika misalkan Pak Aldo di sini menjelaskan materi, tidak usah ragu-ragu, tanyakan. Dan jangan lupa yang join lewat YouTube Maxco Futures,
untuk selalu bunyikan lonceng notifikasi dan kalau yang belum subscribe, subscribe karena kita akan selalu rutin mengadakan webinar di setiap hari Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Mungkin waktu dan tempat Pak Aldo dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Adam untuk waktunya. Tentunya selamat siang semua. Terima kasih sudah hadir pada webinar siang hari ini. Tentunya saya akan mengajarkan tentang basic one-on-one dari chart pattern itu sendiri seperti apa ya. Jadi saya langsung aja share screen terlebih dahulu. Oke. Sebentar ya. Saya akan share screen dulu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu dan selamat siang. Kita akan mulai tentang basic one-on-one chart pattern. Jadi kalau kita belajar tentang dasar chart pattern itu ada apa aja sih? Jadi kita akan mengenal tentang basic one-on-one chart pattern ini ya. Lanjut ke slide. Kita akan membahas dulu sebenarnya chart pattern itu apa sih? Apa yang harus kita pahami dan apa yang menjadi prinsip kita ketika kita sedang menggunakan chart pattern ya. Tentunya chart pattern itu merupakan pola grafik atau sebuah pola yang bisa diidentifikasi oleh garis yang menghubungkan titik harga, baik itu harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah dalam periode waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian chart pattern itu merupakan alat yang bisa digunakan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Dan tentunya chart pattern bisa digunakan untuk mengukur keuntungan maupun resiko sebelum kita trading. Nah, dasar daripada kita menggabungkan chart pattern tentunya tidak hanya mengenal soal pola grafik harga. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, tentunya dalam kita memulai chart pattern, kita harus paham dulu mengenai trend line. Oke. Kemudian, ketika kita sudah paham mengenai trend line, apalagi kita pelajari? Yang kita pelajari adalah swing high dan swing low. Oke, ini yang kita perlu pelajari. Kemudian ketika swing high dan swing low ini sudah, apalagi yang kita harus pelajari? Yang ketiga adalah support resistance. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menghafal ataupun sudah memahami dari ketiga fondasi dasar ini, Bapak Ibu baru masuklah ke namanya chart pattern. Karena chart pattern ini merupakan suatu pola grafik yang menggambarkan ketika harga bergerak naik atau turun, apakah ada pola-pola yang bisa mendukung harga itu tersebut. Makanya kita akan mulai langsung ke chart pattern. Nah, setelah kita memahami apa itu chart pattern, kita akan lanjut ke pengenalannya. Tentunya, chart pattern itu dibagi menjadi 3 ya. Ada continuation chart pattern, ada reversal chart pattern, dan ada bilateral chart pattern. Yang kita ketahui nomor 1 dan 2 mungkin sering terjadi ataupun kita sering temukan ketika kita sedang menggunakan chart pattern itu sendiri. Tapi yang ketiga, kadang kita salah menggunakan ataupun kita belum tepat. Jadi ketika kita melihat ini harusnya turun, kita ambilnya sell malah dia naik, ketika kita ambil buy dia malah turun. Nah, bilateral ini namanya juga katanya dari bilateral. Artinya, bilateral itu bisa terjadi secara continuation, bisa juga terjadi secara reversal ke bawah. Tinggal kita melihatnya seperti apa. Apakah yang mendominasinya lebih banyak area resisten atau area support atau trend line-nya yang uptrend, bearish, atau sideways. Dari sinilah kita akan mengetahui apa sih itu bilateral trend itu seperti apa. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis yang sering terjadi atau yang sering kita ketahui ya. Yang chapter ketiga ini kita bicara tentang continuation pattern. Jadi continuation pattern itu adalah pola-pola daripada harga ini semua ataupun pembentukan yang sering terjadi di pasar. Falling wedge itu berbicara tentang suatu volume yang cukup besar, tapi dia terjadi penurunan. Nah, tapi penurunan di sini itu masih bersifat sebagai continuation untuk bergerak naik. Kenapa? Karena market sebelumnya dimulai dari bawah atau mulai dari dasarnya seperti ini. Kemudian menjadi titik up dan kemudian akan terjadinya suatu koreksi harga yang mengecil. Makanya ini disebut sebagai falling wedge.
ketika falling wedge ini sudah membreak area daripada trend line ini, maka ini kita bisa jadikan sebagai target entry, dan ini adalah target TP-nya, stop loss-nya adalah di bawah sini. Nah, nanti kita akan cek di market seperti apa. Kemudian ada namanya bullish rectangle, atau kita mengenalnya tentang rally base rally ya. Jadi kalau misalnya kita mengenal ini sebagai base juga bisa, ataupun sebagai rectangle juga bisa. Nah, bullish rectangle itu cenderung terjadinya sideways yang berkepanjangan. Ketika dia sudah melakukan breakout, kemudian harga akan melanjutkan kenaikannya. Dan kemudian ketika dia gagal breakout, maka ini adalah area stop loss. Kemudian ada bullish pennant. Bullish pennant itu adalah pattern yang memang terdiri dari beberapa swing. Itu ada yang swing pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sebenarnya seperti itu. Nah, ketika bullish pennant ini terjadi, maka ini bisa ditargetkan sebagai pergerakan harganya untuk naik ke atas. Nah, ini mewakilkan sebagai bullish trend. Oke. Ini kita mengenal sebagai bullish. Kenapa? Ini mengibaratkan seperti harga yang sudah bergerak naik, maka akan melanjutkan pergerakannya naik kembali. Sedangkan untuk yang ini, berbicara tentang bearish trend, di mana harga yang tadinya terjadi penurunan, maka akan melanjutkan penurunannya kembali. Polanya tetap sama, tapi yang membedakan adalah pergerakannya. Kalau falling wedge itu untuk naik, maka kebalikan dari falling wedge adalah rising wedge. Rising wedge itu artinya bergerak turun ya. Kemudian ada bearish rectangle dan bearish pennant. Nah, ini adalah masuk dalam pola yang disebut dengan continuation. Selanjutnya bagaimana yang harus kita pahami tentang reversal chart pattern. Reversal chart pattern yang paling sering terjadi itu ada double top dan double bottom. Kemudian ada head and shoulder dan inverted head and shoulder. Nah, kita harus mengenal ini. Ketika kita mengetahui, oh, terjadinya top yang sejajar ataupun top yang kanan lebih tinggi, ini maka akan menjadi penurunan yang cukup signifikan. Begitu juga yang double bottom. Ketika terjadi break area, maka ini akan terjadi kenaikan yang signifikan. Ini hanya teorinya, nanti kita akan langsung ke chart untuk kita membahas. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan nggak? Kenapa rising wedge itu dan falling wedge tetap saya masukkan pada pola reversal? Karena rising wedge dan falling wedge ini masuk dalam kata bilateral. Nah, ini yang kita akan pelajari. Oke? Jadi, tergantung. Kalau kita melihat perubahan harga, ataupun melihat, oh, harga sudah tidak kuat untuk menembus resistannya kembali dan akan terjadi perubahan, rising wedge ini juga bisa digunakan sebagai kita untuk melakukan sell yang karena kita melihat market sudah naiknya cukup banyak. Begitu juga falling wedge. Ketika kita melihat harga sudah semakin turun, dan tidak ada yang mau menjual lagi dan banyak yang membeli, maka harga akan terjadi kenaikan. Makanya rising wedge ini termasuk dalam pattern bilateral, yang dimana bisa digunakan untuk keduanya. Tapi yang sering terjadi ketika ada namanya bilateral pattern, itu ada ascending triangle, ada descending, dan ada symmetrical triangle. Jadi ini pola ini cenderung didominasi oleh sideways. Jadi harus terjadinya sideways terlebih dahulu, dan ketika terjadi breakout, barulah kita bisa menentukan apakah ini untuk bergerak naik atau bergerak turun ya. Oke, jadi seperti itu untuk pengenalan daripada continuation, reversal, dan bilateral. Sekarang kita akan langsung ke chart untuk Bapak Ibu bisa memahami gambarnya seperti apa aja ya. Nah, kita akan ke chart. Contoh kita buka USD JPY. Oke, kita buka. Nah, kita lihat USD JPY pada time frame H1 sekarang. Nah, pada H1 ini terjadi penurunan yang signifikan kan? Nah, kita harus menggabungkan titik-titik atau pola-pola yang bisa menjadi
patokan. Maka yang kita cari adalah titik daripada swing high dan swing low. Nah, ketika kita sudah mendapatkan, kita harus menandai, oke, ini adalah swing yang pertama. Kemudian ini swing low yang kedua, ini swing low yang ketiga, oke, dan ini bisa dijadikan yang swing low keempat. Ketika kita sudah mendapatkan, maka setelah itu adalah kita menggambar atau menggabungkan. Nah, ketika kita gabungkan seperti ini, di sini muncul pola apa yang disebut dengan pola yang tadi kita belajar. Nah, ini termasuk dalam pola rising wedge. Kenapa? Pola ini dinamakan sebagai rising. Nah, ini kita sebut sebagai rising wedge. Kenapa disebut dengan rising wedge? Karena harga di sini sudah mengalami jenuh yang beberapa kali. Ketika harganya naik, terjadi dorongan untuk turun. Ketika harganya naik, terjadi dorongan turun. Ketika harganya naik lagi, tapi dorongan turunnya lebih kuat. Makanya di sini terjadi pola penurunan harga atau trendline-nya turun. Tapi kita akan lakukan sell ketika dia sudah break daripada resisten ini. Oke. Jadi ketika dia sudah break resisten ini barulah kita boleh nge-sell. Kalau misalnya dia belum break daripada resisten ini, yang terjadi harga bisa membentuk ascending triangle untuk dia bergerak naik. Karena ini ada polanya, dia bergerak naik, tapi karena dia tidak berhasil menembus, bisa saja harga yang tadinya turun, tiba-tiba dia naik ke atas seperti ini. Makanya kalau kita udah paham rising wedge, kita tunggu dia terjadi breakout, terus dia naik lagi, baru kita ngambil sell. Targetnya di mana? Targetnya kita bisa gunakan pada area ini. Ini sebagai titik dari take profit-nya. Jadi kita taruh di sini. Ini sebagai take profit rising wedge. Nah, kemudian kita entry. Kita akan entry di sini, kita tulis catatan. Nah, kita tulis teks. Kita akan melakukan sell ketika resisten sebelumnya sudah ditembus. Nah, seperti itu. Untuk memastikan bahwa rising wedge-nya cukup besar. Nah, ini yang pertama. Makanya, rising wedge ini sangat penting untuk kita tahu. Karena rising wedge kadang itu menjadi satu pair yang membuat kita sering terjadinya jebakan. Ketika kita sudah ambil sell di sini, tapi karena dia belum break area ini, tiba-tiba harga terjadi kenaikan. Tapi kalau harga sudah break seperti ini di area ini, maka ini akan menjadi suatu keuntungan buat kita. Nah, yang ketiga itu, kenapa ini disebut sebagai rising wedge? Karena kita harus lihat ya, ketika kita lihat pada area ini di time frame M30, kita melihat resisten beberapa kali sudah terkena pada area ini. Contoh resisten yang muncul ada berapa? Di sini ada 1, ada 2. Kemudian di sini ada 3, ada 4. Berarti kan cukup banyak. Di sini ada 5. Nah, ketika area ini sudah cukup kuat, ini menjadi faktor kenapa harga daripada USD Jepang Yen ini bisa terjadi pelemahan. Karena resisten pada area ini cukup sudah mendominasi. Tapi ketika dia sudah break area ini, akan jauh lebih aman untuk kita mengambil posisi sell dan target kita di bawah sini. Tapi kalau dia belum break area ini, yang terjadi adalah polanya dia turun, kemudian dia akan naik kembali, baru habis itu dia turun ke bawah. Itu bisa saja. Makanya, ini yang harus kita perhatikan. Dan harus diingat bahwa kalau kita mau melakukan entry dengan chart pattern itu
harus didukung. Yang pertama dengan trendline, yang kedua support resisten, yang ketiga swing high dan swing low valid. Oke, jadi ini yang menjadi pendukung utama. Karena kalau Bapak Ibu menggunakan chart pattern itu tanpa bantuan dari indikator-indikator ini, maka chart pattern Bapak Ibu masih belum terlalu kuat. Jadi kita wajib banget ataupun sangat dibutuhkan untuk kita menggunakan trendline, support resisten, swing high dan swing low. Makanya kenapa dalam hal ini USD/JPY itu membentuk resisten karena secara tren dia sudah beberapa kali membuat swing high. Nah, ini swing high, dan swing high. Kemudian dia sudah melakukan break area trendline dan di sini ada swing high valid, di sini juga menjadi swing high valid, dan di sini juga ada swing high valid. Makanya besar kemungkinan harga akan mencoba ke area ini. Tapi dia harus menunggu harga ini ditembus terlebih dahulu, baru nanti akan terjadi penurunan. Seperti itu ya. Jadi itulah yang harus kita pahami. Coba kita lihat daripada pattern lain ya. Kita akan coba ke gold. Apakah ada pola yang bisa kita lihat? Nah, kita coba buka. Oke, kalau ada yang bertanya, chart pattern itu bisa digunakan di semua time frame nggak sih, Pak? Menurut saya, chart pattern itu bisa mulai digunakan di M15, kemudian M30, kemudian H1, H4, daily, weekly, nah ini tapi semakin gede aja, dan monthly. Tapi kenapa M5 nggak ada ya? Karena menurut saya di M5 itu range-nya hanya kecil. Tapi kalau kita start dari M15 sampai paling yang besar tuh di monthly ataupun di daily, ini cukup ideal untuk kita menemukan pola-pola daripada harga itu sendiri ataupun chart pattern itu sendiri. Nah, kita lanjut ya. Kita lihat secara kasat mata ini terlihat bahwa gold membentuk inverted head and shoulder. Saya akan coba gambarkan ya ke Bapak Ibu. Nah, ini adalah left-nya. Ini adalah head, oke. Dan ini adalah right shoulder-nya. Oke, ini kita tinggal cek di M30-nya. Nah, kita adjust ke sini supaya ini lebih pas. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mencari titik-titik swing low yang pas. Ketika kita melihat ini sebagai inverse head and shoulder, berarti oh ini sudah ada pergerakan turun. Kemudian yang kita cek selanjutnya apa? Area daripada support resisten. Kita melihat resisten di area ini sudah terjadi penembusan beberapa kali turun kan. Kita lihat tekanannya di sini resisten cukup kuat ya. Ini ada 1, ada 2, ada 3. Kemudian pada area ini support juga sudah ditembus. Area ini sudah ditembus. Berarti ini menandakan bahwa market itu cukup kuat untuk dia bergerak ke bawah. Nah, ketika dia bergerak ke bawah berarti ada area yang dia incar. Mungkin area pada support di bawah ini bisa dijadikan sebagai patokan untuk melihat penurunan harga gold itu sampai mana. Kalau kita mau mendapatkan harga yang akurat, berarti kita bisa menggunakan Fibonacci retracement. Dengan Fibonacci retracement, kita bisa mengukur, misalnya dari titik neckline sampai titik bawah sini, kita akan mendapatkan area Fibonacci. Di sini ada area 161,8. Berarti gold ada potensi untuk turun sampai ke 1906. Kalau 1906 ini ditembus, maka dia akan turun lagi ke 1895 karena disinilah titik-titik daripada target areanya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, kalau di
30, ketika kita sudah melihat head and shoulder, Bapak Ibu bisa lihat pola dari candlestick-nya ini ada pola engulfing. Yang kita harus tunggu adalah 6 menit lagi apakah pola candle ini closing-nya bearish atau bullish. Kalau dia closing-nya sebagai bearish trend, maka harga daripada gold ini masih akan turun dan mungkin saja ketika dia turun, USD/JPY mengalami kenaikan. Itulah kenapa chart pattern ini sangat penting. Nah, setelah kita melihat head and shoulder, kita melihat ya, pola ini kan bisa dikatakan sebagai pola rectangle ya. Jadi ketika kita gambar area resisten ini dengan area support ini berarti masuk dalam chart pattern rectangle M30. Berarti pola ini sudah terjadi penembusan beberapa kali ya. Ini kita bisa tandai. Nah, ini sudah terjadi namanya breakout. Breakout-nya terjadi pada candle ini ya. Ini sudah terjadi breakout, harga terjadi retest tadi, kemudian akan melanjutkan penurunannya kembali untuk ke bawah. Nah, kalau misalnya seperti itu berarti besar kemungkinan harga akan mencoba ke bawah. Oke, itu aja sih dari saya. Mungkin saya akan kembalikan ke Padam terlebih dahulu untuk Bapak Ibu bisa diskusi bersama saya, ataupun yang mau bertanya boleh silakan tanya aja. Wow, cukup jelas ya tadi yang disampaikan oleh Pak Aldo mengenai chart pattern, perlu apa saja parameter teknikal yang perlu kita kuasai sebelum belajar chart pattern ya. Tadi ada trend line, kemudian ada support resisten, dan juga swing high dan swing low ya tentunya. Mungkin bagi rekan-rekan yang mau request silahkan, atau ada yang mau bertanya perihal teknikal ataupun seputar trading silahkan, atau event nanti malam boleh ya silahkan. Karena kita tahu bahwa nanti malam kita akan ada event Jackson Hole Economic Symposium, which is itu mendekati over the weekend, jadi ada potensi di minggu depan itu ada sebuah gap ya, jadi sangat-sangat perlu kita maintain trading rekan-rekan dengan cukup baik ya, karena event ini 1 tahun sekali dan berpotensi membuat volatilitas cukup kencang tentunya. Di sini tidak ada yang bertanya dan di YouTube pun tidak ada. Kalau misalkan rekan-rekan ingin ditanyakan, silakan ya, karena masih ada waktu. Atau sudah cukup jelas ya di sini, rekan-rekan. Karena tadi share mengenai gold dan juga USD/JPY di sini. Atau ada tambahan Pak Aldo mungkin? Oke, Pak Adam, saya ada tambahan sedikit kali ya untuk Bapak Ibu semua. Jadi kan tadi kita sudah membahas mengenai gold ataupun DXY. Nah, saya singgung sedikit tentang DXY ya. Jadi di sini saya sudah gambarkan sebagaimana pola daripada DXY yang terjadi baru-baru ini karena kita melihat adanya nanti malam news adanya Jackson Hole Symposium di 2023. Dan kalau saya melihat bahwa nanti malam karena tadi ada Jackson Hole Symposium juga, ini membuat pengaruh terhadap dolar. Dan itu berarti ke goldnya mungkin belum terlalu signifikan. Mungkin di malam ini baru terlihat signifikan, tapi kalau melihat dari polanya, sedikit terjadi pelemahan terhadap DXY ya. Jadi kalau DXY ini nanti terjadi drop yang lumayan, ini akan ke area 103.6 hingga 103.1. Dan ketika sudah sampai pada area ini dan kembali membentuk swing low, DXY ini akan kembali menguat hingga ke area 105. Karena proyeksinya adalah ketika ini terjadi pelemahan sementara, maka gold akan ada penguatan, tapi penguatannya juga belum terlalu kuat. Karena memang DXY masih mau mencoba untuk bergerak ke area 105. Seperti itu, Pak Adam. Clear mungkin ya rekan-rekan di sini dari sisi teknikalnya DXY atau dolar indeks, kemudian tadi kita bahas USD/JPY, kemudian kita bahas juga mengenai gold dan juga potensi nanti malam seperti apa ya skenarionya. Apakah Fed cenderung terbuka terhadap kenaikan suku bunga atau open, atau masih cenderung menunggu data atau data dependent ya.
Menarik untuk kita lihat nanti malam seperti apa. Dan di sini ada pertanyaan ya dari Pak Richard Ibrahim di sini. Nah, kalau swing high dan swing low yang valid itu seperti apa ya Pak Aldo? Oke, saya akan bantu jawab ya Pak ya. Sebentar, saya ini dulu. Seperti ini ya, Pak Richard Ibrahim. Jadi kalau kita melihat swing high dan swing low valid, itu harus terdiri dari 5 candlestick. Yang dimana candlestick yang tengah-tengah ini adalah sebagai titik swing, 2 candlestick sebelumnya sebagai marketnya berasal dari mana, apakah bearish ataukah bullish, dan kemudian 1 dan 2 selanjutnya adalah untuk melanjutkan perubahan market dari yang bearish menjadi bullish ataupun bullish menjadi bearish. Jadi kalau misalnya swing high tidak berbentuk seperti ini, itu belum bisa dikatakan sebagai swing high dan swing low valid. Tapi kalau sudah seperti ini, itu sudah bisa dikatakan sebagai swing high dan swing low valid. Jadi itu sangat harus teliti untuk kita bisa menentukan apakah ini sudah benar atau masih salah. Seperti itu ya. Oke. Ade Santoso di sini bertanya, untuk pasangan XXX USD akan melemah Pak bila DXY menguat? Tentunya seperti itu, dan konteks yang bisa membuat dolar menguat adalah keterbukaan Fed untuk menaikkan suku bunga 25 basis point. Jadi kalau misalkan ada statement keterbukaan, itu kan suatu hal yang optimis atau hawkish ya, dan itu bisa memperkuat dolar, dan XXX USD itu akan melemah tentunya. Mungkin sudah cukup jelas ya Pak Ade Santoso perihal DXY menguat. Kemudian Pak Ahmad Tony Imamuddin di sini bertanya, peluang gold bagaimana ya Pak setelah ada Jackson Hole Symposium dan Fed speech nanti malam? Peluangnya itu masih cenderung tergantung statement ya dari Jerome Powell. Nah, yang cukup unik bahwa karena kan ini eventnya adalah sebuah pidato atau speech. Nah, speech ini kan sebuah sentimen pribadi ya dari Jerome Powell ataupun Fed itu sendiri. Jadi memang agak susah untuk menerka seperti apa nanti outcome-nya atau statement-nya. Tapi berdasarkan data yang kita dapatkan, seperti data inflasi, kemudian data GDP, data retail sales, consumer confidence, PPI yang menunjukkan adanya improvement, itu bisa memberikan kontribusi terhadap kenaikan inflasi lagi. Maka dari itu, mungkin ada potensi Fed itu terbuka untuk menaikkan suku bunga 25 basis point. Tapi itu pandangan saya, disclaimer orang, kita tidak tahu nanti Fed akan berkomentar seperti apa atau Jerome Powell akan berkomentar seperti apa. Tapi yang jelas, kalau misalkan Fed itu terbuka melakukan kenaikan suku bunga di bulan September, itu adalah suatu hal yang bullish untuk dolar. Dan kalau misalkan statementnya ternyata, kita perlu menunggu data. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan data NFP itu di tanggal 1 September. Kita pun akan mendapatkan nilai inflasi di 2 minggu berikutnya ya, di pertengahan September. Jadi masih ada 2 konfirmator data yang menarik untuk disimak. Jadi masih cukup sulit untuk menerka statement-nya, apakah open atau data dependent. Kalau open itu cenderung bullish untuk dolar, data dependent itu adalah suatu hal yang bearish untuk dolar. Seperti itu ya. Pak Ahmad, mungkin menarik untuk nanti kita perhatikan speech-nya seperti apa. Clear ya? Oke, sudah cukup jelas. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan kembali untuk webinar pada siang hari ini, kita cukupkan. Terima kasih perhatiannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.